Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali masih bisa bertemu di kesempatan pada pagi hari ini di mata pelajaran ekonomi pada minggu kelima. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai kegiatan ekonomi. Tapi sebelum itu, Bapak harapkan kita sudah mempersiapkan diri sebelum kita mengikuti pembelajaran hari ini. Bapak harapkan kalian sudah dalam keadaan fit dan juga fresh, serta sudah mempersiapkan seperti buku pelajaran ekonomi, buku catatan serta latihan untuk pembelajaran ekonomi, kemudian lingkungan belajar yang baik sehingga kalian mudah berkonsentrasi dan dengan mudah menerima materi yang diajarkan. Dan tak lupa pula, Bapak harapkan kalian berdoa sebelum kalian mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Pada minggu yang lalu, kita telah membahas mengenai tindakan ekonomi. Kemudian kita juga telah membahas motif ekonomi. Selanjutnya kita juga telah membahas prinsip ekonomi. Kemudian setelah itu kita melakukan formatif pertama yang sudah kalian laksanakan pada minggu keempat yang lalu. Maka pada pagi hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran yang ada pada bab kedua mengenai kegiatan ekonomi. Terkhusus pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai kegiatan produksi. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan setelah kalian melihat dan menonton video pada pagi hari ini, diharapkan siswa mampu mendeskripsikan kegiatan produksi. Yang kedua, siswa mampu mendeskripsikan nilai guna dari barang dan jasa. Yang pertama, kita akan membahas mengenai hakikat dari kegiatan produksi. Kegiatan produksi, menurut definisinya, adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh laba dengan mengombinasikan seluruh sumber daya ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai nilai guna dari barang atau jasa. Jadi, nilai guna suatu barang dan jasa adalah kepuasan yang diperoleh sebagai hasil dari mengonsumsi suatu barang atau jasa tertentu. Jadi nilai guna dari suatu barang atau jasa ini dapat diperoleh dengan berbagai macam cara. Salah satunya dapat diperoleh dengan cara mengubah bentuk, tempat, waktu, dan juga kepemilikan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kita mendapatkan nilai guna dengan cara mengubah bentuk suatu barang. Jadi nilai guna bentuk ini diperoleh karena mengubah bentuk suatu barang menjadi barang yang lain yang lebih tinggi nilai gunanya. Contohnya sebuah kayu diubah menjadi bentuknya menjadi kursi atau meja atau hal-hal lain yang lebih berguna atau bermanfaat dari sebatang kayu. Jadi kursi atau meja itu atau barang yang bisa kita buat dari kayu yang lebih bermanfaat itu pasti nilai ekonominya lebih tinggi serta nilai gunanya dalam kehidupan sehari-hari juga pasti lebih tinggi. Selanjutnya nilai guna yang diperoleh karena kita memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya pasir atau kerikil jika masih berada di sungai tidak banyak manfaatnya. Tetapi jika sudah dipindahkan dan dijual sebagai bahan bangunan, pasir dan kerikil tadi lebih bermanfaat dan lebih berguna ketika dia dipindahkan dari sungai tadi ke tempat orang yang membutuhkan untuk membuat bangunan yang membutuhkan pasir atau kerikil. Selanjutnya, nilai guna waktu. Nilai guna waktu diperoleh karena menggunakan suatu barang pada waktu-waktu tertentu. Misalnya, ketupat lebih tinggi nilai gunanya jika disajikan pada saat lebaran. Contoh lain, trompet memiliki nilai guna yang lebih tinggi ketika digunakan pada saat-saat tertentu. Misalnya pada perayaan tahun baru. Nilai dari trompet ini jauh lebih tinggi nilai gunanya ketimbang pada hari-hari biasanya. Selanjutnya, nilai guna kepemilikan. Nilai guna kepemilikan akan bertambah apabila kepemilikan barang tersebut telah berpindah.
Contohnya stetoskop. Stetoskop ini kalau digunakan oleh orang biasa, pasti nilai guna atau manfaatnya hanya sekedar mendengarkan detak jantung. Namun ketika dipegang oleh seorang dokter, maka nilai guna atau manfaat dari stetoskop ini jauh lebih tinggi ketika dipegang oleh dokter ketimbang dipegang hanya ke orang biasa. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang produsen sebelum dia memproduksi barang. Sebagai pihak yang melakukan produksi, produsen harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, apa? Hal ini menyangkut jenis dan jumlah barang atau jasa yang diperlukan atau diproduksi agar sesuai dengan yang diperlukan oleh masyarakat. Yang kedua, how atau bagaimana. Hal ini menyangkut cara berproduksi, yaitu penggunaan teknologi sumber daya yang digunakan, penggunaan tenaga kerja, yang tujuannya itu adalah memproduksi barang atau jasa dengan kualitas yang baik dan harganya terjangkau. Selanjutnya ada whom atau untuk siapa. Hal ini menyangkut persoalan siapa saja yang akan ikut menerima hasilnya, termasuk mengenai cara pendistribusian barang atau jasa tersebut yang telah kita produksi. Waktu itu, setiap malam dipenuhi perjuangan. Ada yang kembali, ada yang pergi. Sampai akhirnya, perjuangan menyumbangkan kemerdekaan yang lantang dikumandangkan di depan puluhan ribu mata. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Merdeka tak hanya tentang kebebasan, karena merdeka justru menjadi awal perjuangan. Melanjutkan perjuangan para pahlawan dalam berkontribusi demi kemajuan Ibu Pertiwi. Dalam menjunjung keselarasan di dalam perbedaan. Merdeka juga soal pergerakan yang tak boleh terhenti. Pergerakan mengikuti perubahan untuk terus berinovasi. Inovasi dengan semangat yang berkobar untuk gerakan perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Merdeka membawa pesan dari setiap zaman. Pesan untuk terus bersatu, mengejar mimpi dengan semangat yang tak pernah surut. Sekarang memang berbeda. Tapi kita tetap merdeka. Karena kamu, dan kamu adalah pahlawan yang tak mungkin tercerai walau diterjang badai. Yang tak mudah menyerah walaupun susah. Karena kita adalah Indonesia. Dan inilah saatnya aku, kamu, kita semua kembali merayakan kemenangan dalam Raya 75 dengan sikap sempurna. Walau terpisah, kita tetap merdeka. Pada pagi hari ini, dapat kita simpulkan bahwa produksi adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh laba dengan mengombinasi seluruh sumber daya ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selanjutnya, nilai guna suatu barang dan jasa adalah kepuasan yang diperoleh sebagai hasil dari mengkonsumsi suatu barang atau jasa tertentu. Pada pagi hari ini, Bapak akan memberikan tugas yang dapat kalian lihat juga pada buku cetak kita halaman 45, nomor 1 dan 2. Soalnya, nomor 1, apakah yang dimaksud dengan produksi? Jelaskan. Nomor 2, tuliskan pengertian dan contoh dari nilai guna waktu atau time utility. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas faktor-faktor produksi. Yang di dalamnya ada sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan juga kewirausahaan. Kalian bisa membacanya sebelum kita memulai pembelajaran untuk minggu depan pada halaman 28 sampai dengan 31.
Terima kasih telah mengikuti dan menonton video pada pagi hari ini. Semoga kalian sehat selalu dan terus bersemangat mengikuti pembelajaran jarak jauh maupun kelas konsultasi. Apa akhiri video pada pagi hari ini. Sampai jumpa di minggu depan di materi selanjutnya mengenai faktor-faktor produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.